Rumah singgah Bunda Peduli adalah rumah singgah gratis bagi pasien-pasien tak mampu dari penjuru Indonesia yang berobat jalan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Di tengah keterbatasan, Friska yang akrab dipanggil Bunda Latisha tergerak untuk memberi naungan bagi beberapa pasien rawat jalan dan pendampingnya. Berawal dari 2 pasien, kontrakan mereka menjadi rumah singgah bagi belasan pasien duafa dari berbagai daerah dengan kondisi penyakit berat seperti kanker, tumor ganas, gagal organ, atau kelainan bawaan. Usia para pasien pun beragam, mulai bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Tidak hanya tempat tinggal gratis, ayah dan Bunda Latisha juga menyediakan kebutuhan dasar harian bagi pasien dan pendamping. Friska dan suaminya bukanlah pasangan berpenghasilan tinggi. Mereka mendanai semua kebaikan yang mereka lakukan hanya dengan berjualan rempeyek dan makanan kecil lainnya. Bagaimana kisahnya? Simak selengkapnya dalam Sah Selalu Ada Hikmah bersama Ko Dennis Lim. Sah Selalu Ada Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Penuh Hikmah yang kita akan menggali dari narasumber yang luar biasa. Kali ini tentang rumah singgah yang ada di dekat SRSCM, ya, didirikan oleh seorang bunda yang sampai bela-belain ngontrak rumah untuk jadi tempat persinggahan pasien-pasien di RSCM tersebut. Karena kita tahu rumah sakit nggak merata ya, nggak semuanya fasilitasnya sama sampai ke pelosok. Jadi ada yang berobat itu mau nggak mau harus ke situ. Tapi kan mereka jauh nggak punya hotel, biaya untuk hotel atau apalagi kamar rawat inap di sana. Maka disediakan rumah singgah untuk mereka menginap. Kita kenal langsung dengan beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Latisha. Alhamdulillah. Nama beliau aslinya Bunda Friska ya, tapi karena putrinya namanya Latisha jadi panggilnya Bunda Latisha. Masya Allah. Nama rumah singgahnya apa ini, Bun? Rumah singgah Bunda Peduli. Masya Allah. Udah dari kapan berdirinya, Bunda? Rumah singgah itu berdiri di saat COVID, Ustadz. Jadi dari waktu COVID. Di saat COVID, jadi saya tinggalnya tadinya kita ada rumah singgah RSCM. Oke, tadinya. Nah, tadinya karena COVID, rumah singgah itu diperuntukkan untuk para nakes. Oke, jadi dialihfungsikan. Ya, Jadi akhirnya yang buat tadinya singgah jadi nggak ada tempat lagi. tidak ada tempat, sehingga di situ kita punya 5 teman dan mereka belum mendapatkan tempat tinggal. Saya dipanggil kepala rumah singgah RSCM untuk bisa membantu supaya mereka diajak sama saya untuk ngontrak tempat. Akhirnya ini ngontrak pakai dana pribadi Bunda juga akhirnya. Dana pribadi. Dibayar tahunan gitu, Bun? Atau selama berapa 5 tahun langsung gitu? Pertama per bulan, Ustadz. Karena Tadinya saya nggak bulanan punya dulu. apa-apa, Ustadz. Ya Allah. Nggak punya waktu. Jadi sebelum rumah singgah itu berdiri, sebelumnya saya sholat dulu, Ustadz. Istiqoroh Tahajud, dulu. iya. Minta petunjuk Allah. Minta petunjuk Allah. Karena saya ini nggak punya apa-apa. Tapi saya ingin tolong teman-teman saya. Jadi saya minta Allah bantu saya nantinya. Karena saya niatnya untuk menolong mereka. Jadi ya berani ngontrak, Ustaz. Jawaban istiqorohnya bulat, hati tegas, pengen ngebukain. Dan ini sudah dari COVID ya, berarti udah dari 2020. 21, Ustaz. 2021 mulainya. 2021, Ustaz. Ya Allah. Awalnya kenapa, Bun? Kok mau-mauan gitu istilahnya? Apakah karena Bunda juga, entah bundanya atau putrinya atau naudzubillah siapa, alumni RSCM juga yang waktu itu juga, oh ternyata sulit ya kalau tidak ada rumah singgah, atau gimana asal muasalnya sampai mau mendirikan ini? Saya ini sebenarnya sama juga seorang orang tua pasien, Ustadz. Jadi saya punya putri satu-satunya. Mungkin waktu dulu kan saya pernah berharap sama Allah memiliki anak perempuan nih, Ustadz. Iya. Nah, alhamdulillah Allah ijabah doa saya. Iya. Saya dapatkan anak perempuan ini, namun dengan kondisi Masya Allah dari lahir dia mengalami sakit. Sakit apa, Bun? Sakit CMV, Ustadz. Seperti apa itu? Dia antibodinya yang rusak, yang sehingga mengenai jantung, pendengaran, otak, pencernaannya, dan pernafasannya juga. Dan dari lahir sampai sekarang udah usia berapa tahun? Sekarang alhamdulillah Ustadz sudah 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun, Ustadz. Dan dari lahir sampai hari ini berobat di RSCM.
Sekarang alhamdulillah Ustadz sudah sehat. Alhamdulillah ya. Sudah dari sehat, Allah. alhamdulillah. Selama menjalani pengobatan berapa lama sampai akhirnya sudah berhasil sehat tuh? Dulu sebelum pertama dia berobat itu dokter sudah menyatakan bahwa anak saya ini akan cacat. Udah divonis gitu sama dokter? Tidak berumur panjang. Dari waktu masih bayi udah dibilang bayi. gitu? Terus? Nah di situ dia pernah mengalami penurunan Ustadz. Jadi dia tiba-tiba kejang, masuk ke IGD, dia dalam posisi monitor itu lurus. Monitor seperti kayak udah nggak ada denyut gitu ya. Terus? Di situ saya bilang, ini sudah ada yang tidak bisa nolong saya lagi kecuali Allah. Jadi saya datang ke Allah, saya bilang sama Allah, Allah saya minta kesempatan, saya nggak mau kehilangan putri saya. Saya terima takdirnya sakit, tapi saya tidak mau kehilangan. Saya kasih saya kesempatan, mungkin putri saya bisa jadi buat saya jadi lebih baik, hamba yang lebih baik. Hamba dekat kepadamu ya Allah. Ya. Saya nangis, di saat saya selesai sholat, saya buka IGD itu, yang tadinya lurus bisa bergerak lagi. Masuk ke ruang IGD lagi, yang tadinya lurus rata udah denyut lagi. Benar Ustaz. Dan kata dokternya, udah membaik ini semenjak saat itu. Semenjak itu, saya mulai menghadapi rintangan berobat Ustadz. Nah, memiliki yang namanya kita biaya tabungan habis. Untuk perobatan. Berobat. Kami mengalami yang namanya biaya sewa rumah singgah itu sampai nunggak 6 bulan Ustadz. Ya Allah. Kami pernah ngalamin susahnya mencari obat yang nggak di cover BPJS. Oh iya. Sehingga suatu hari kami sudah tidak mampu apa-apa, saya kembali lagi, tidak ada yang bisa nolong saya lagi kecuali Allah. Saya datang lagi ke Allah, saya bilang lagi ke Allah bahwa saya ini sebenarnya nggak mau kehilangan putri, tapi saya harus menafkahkan anak-anak saya. Allah, jadi saya ingin bekerja. Jadi saya bilang di situ saya mau bekerja sama Allah, tapi urusan dunia saya tolong Allah urus. Masya Allah, sempat mengucap gitu ke Allah ya. Jadi itulah mulainya Ustadz. Dan sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Padahal beliaunya sendiri juga pemirsa perhatikan. Bahwa beliaunya sendiri juga harus susah payah ya untuk putrinya. Dengan habis waktu, energi, bahkan juga biaya. Tapi akhirnya juga malah masih pengen menolong yang sama-sama yang lagi pada sakit juga. Tapi ya begitulah kalau sudah akhirnya berikrar jadi karyawannya Allah, intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan teguhkan langkahnya. Insya Allah. Bunda ini kau masih banyak pertanyaan lagi, tapi izin ditahan dulu. Pemirsa juga tahan dulu, masih banyak hikmah yang bisa kita lanjut, tapi jangan kemana-mana. Tetap di selalu ada hikmah. Jangan kemana-mana. Situ saya punya keyakinan. Jadi kita pernah memulangkan pasien itu ke Tanah Aceh Ustadz. Sudah berupa jenazah, dia meninggal.